saya Dedi Hidayat. Saya alumni SMP Negeri 7 Pekalongan tahun 1989-1990. Kebetulan saya satu alumni dengan Bapak Agus Prianto, beliau yang sekarang mengajar di SMP Negeri 7 Pekalongan. Beliau adalah teman satu bangku dengan saya. Singkat cerita tentang diri saya, keinginan menjadi TNI itu tertanam di saat saya masih kecil. Yaitu pada saat mungkin usia 4 atau 5 tahun. Pada zaman dulu saya sering diajak oleh bapak angkat saya, Bapak Budi, yang telah memelihara dari saya dari kecil. Beliau itu sering sekali kalau ada film perang yang di gedung bioskop di Kota Pekalongan, yaitu bioskop Rahayu maupun bioskop Fajar. Setiap ada pemutaran film tayangan perang, baik film barat maupun film Indonesia, beliau selalu mengajak saya, ayo Lik, kita nonton film, ada film combat perang di gedung bioskop. Di samping itu juga dulu di kampung saya, setiap tayangan pada hari Minggu mesti di salah satu stasiun televisi yaitu TVRI mesti menayangkan film perang dengan lakonnya mesti combat. Saya selalu senang sekali, setiap antusias sekali, setiap ada film perang saya antusias sekali untuk menonton film tersebut. Hingga kadang saya sering katakanlah dibujui atau dibohongi sama anak-anak yang di atas usia saya, ayo Dad kita nonton. Itu filmnya combat. Saya tertarik, saya tunggu-tunggu sampai berapa lama kok nggak muncul film combat. Akhirnya saya ngambek, mungkin saya pulang. Nah, seringnya karena saya terlalu fan dengan combat, orang-orang di kampung saya sering manggilnya dengan "Woi, combat." Nah, karena saya sering menirukan adegan film combat ya. Nah, ketika saya memasuki SD, saya sudah nggak film combat itu sudah nggak begitu antusias lagi. Begitu juga ketika saya lulus SMP. Ketika SMP justru saya, mohon maaf ya, cerita sedikit. Saya ketika kelas 2 SMP, saya udah ikut terpengaruh pergaulan yang nggak jelas, ikut alur teman-teman yang nggak jelas. Ya. Jadi saya minta tolong juga untuk adik-adik kelas saya SMP Negeri 7 yang sekarang ini, tolong hindari pergaulan yang nggak jelas. Ya. Nah, saya sampai saya dinyatakan anak nakal, dikatakanlah anak badung atau anak bandel di sekolah. Tapi saya terima. Saya waktu itu memang istilahnya terpengaruh oleh pergaulan di kampung saya. Saya terapkan di sekolah. Anak-anak istilahnya banyak menjauhi saya. Jadi itu kok kayak gitu sifatnya. Karena merasa saya dikucilkan. Sampai ketika saya mau istilahnya hampir, mohon maaf Bapak Ibu guru SMP Negeri 7 ya, hampir semuanya memvonis saya ini anak nakal. Mungkin adalah beberapa bapak guru atau guru yang justru sering bukannya istilahnya memarahi saya, ada juga yang diam-diam mereka itu memotivasi saya. Itulah kata-kata itu yang saya yang saya pegang. Ternyata dari sekian orang masih adalah orang yang peduli dengan saya, memotivasi saya untuk jadi anak yang benar, untuk jalan yang benar. Sampai ketika mau menjelang kenaikan kelas, almarhum ibu saya itu saking tidak mau mengambil rapot saya dengan alasan saya udah dikatakan ibu saya udah berpikiran yang saya mungkin 100% 90% nggak akan naik kelas. Sudah saya tapi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata alhamdulillah saya naik kelas ke kelas 3. Nah, ketika naik kelas 3, bukannya istilahnya saya tambah berubah, tambah jadi. Brutal sana brutal sini, akhirnya
ikut pergaulan yang gelap, ya gelap juga termasuk istilahnya istilah dalam sekarang itu memprovokatori rekan-rekan untuk mengikuti jejak saya, tambah parah. Terus puncaknya ketika saya lulus SMP, ketika malam tahun baru 90 itu saya pernah ditangkap polisi. Gara-gara apa? Gara-gara saya ikut-ikutan teman-teman saya yang di kampung saya itu ikut merusak rumah-rumah orang Cina. Karena waktu itu pernah terjadi kerusuhan pada tahun tersebut, pada malam tahun baru 90 itu. Saya diamankan, dibawa ke kantor Polwil, di sana saya diperiksa, dibina, dan dinasehati. Saya malah justru, ya Allah, saya kok malah meneteskan air mata. Bukannya saya takut, tidak. Disitulah saya justru mendapat masukan dan motivasi dari bapak-bapak polisi yang waktu itu yang dinas di Polwil Pekalongan. Ketika saya pulang, selama kurang lebih 3 hari saya diperiksa di kantor Polwil Pekalongan. Kemudian saya dibebaskan, terus saya disuruh kembali ke sekolah. Saya berjanji saya tidak akan mengikuti hal-hal yang nggak benar. Saya konsentrasi, apalagi waktu itu kelas 3 SMP, saya konsentrasi untuk ujian agar bisa lulus, bisa melanjutkan ke jalur SLTA. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya lulus tahun 90. Kemudian saya melanjutkan ke SMA, salah satu SMA swasta di Kota Pekalongan. Ketika kelas 3 SMA, saya menentukan sikap ke arah mana saya harus kemana menjelang kelulusan SMA. Alhamdulillah, ketika saya melihat teman saya, kakak kelas saya, ada yang jadi tentara maupun polisi, teringat lagi ketika cita-cita saya masih kecil, saya ingin menjadi tentara atau polisi. Akhirnya saya merubah diri, saya konsentrasi belajar, saya melatih fisik, saya selalu belajar dan berlatih. Saya konsentrasi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kelak cita-cita saya dikabulkan. Alhamdulillah pada tahun 90 93 saya lulus SMA. Saya mendaftarkan diri daftar di pendaftaran TNI AD di Kota Semarang. Waktu itu saya gagal. Kemudian saya gagal, saya mengulangi lagi tahun depan. Tahun 94 saya mendaftar lagi, tapi tidak di Jawa Tengah. Saya melahirkan di Jakarta ataupun di Kodam Jaya. Nah, di situ saya mengikuti beberapa tes, beberapa sesi. Alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan lancar. Ketika pada tanggal 28 Mei 1994 saya dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Rindam Jaya, Jakarta. Nah, disitulah saya jadi TNI. Betapa kagetnya saya, dididik pagi siang malam, gembleng menjadi prajurit yang handal, kedepannya disiplin. Terus yang paling berkesan adalah saya ini anak mama, tidak pernah mencuci baju, tidak pernah menyetrika baju, melipat baju. Disitulah saya diajarkan bagaimana saya diajarkan, ya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur, dilatih oleh para pembina kita. Tahun 1900, ketika pada tanggal 20 September saya dilantik di Rindam Jaya, kemudian kita melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud. Arhanud adalah artileri pertahanan udara yang waktu itu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, setelah itu saya melaksanakan pendidikan selesai, kejuruan selesai, kemudian saya ditempatkan di Batalion Arhanud 8 Sidoarjo. Di sana lagi saya menempuh pendidikan kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kami bisa kembali
baru bisa memasuki batalion. Pengalaman tugas tahun 1996 1997 saya melaksanakan BKO Batalion Infanteri Yonif 511 ke Timur. Kedua yang terkesan tahun 2000, ketika anak saya masih dalam kandungan, saya berangkat tugas ke Ambon. Dadakan dialarm oleh kesatuan pengumpulan pasukan harus ada satu kopi. Nah, kami berangkat ke Ambon pada tahun 2000, tepatnya Januari 2000. Kemudian anak saya lahir, saya pun tidak mengerti, tidak tahu. Saya waktu itu ngekos di daerah pelosok. Saya tidak tahu, ketika saya pulang mencoba ke kota, ke Ambon, ternyata saya telepon ke rumah, ternyata anak saya sudah lahir. Tepatnya tanggal 6 Mei tahun 2000. Ya, tahun 2000 anak saya lahir. Saya pulang tahun bulan November 2000. Anak saya sudah usia 6 bulan. Seiring dengan pergolakan di Indonesia, terjadi kerusuhan di mana-mana. Tahun 2003 kami diberangkatkan lagi ke Ambon. Terakhir ke Ambon pada tahun 2003 sampai 2004, yaitu pemulihan kota Ambon. Jadi masa daerah sipil ke arah tertib sipil. Nah, alhamdulillah kami perugasan berjalan lancar, tidak mengalami hambatan apapun. Satgas terakhir tahun 2005 saya BKO Batalion SIP 5 ke Aceh di penanganan tsunami dan Satgas Pamungkas. Untuk adik-adik saya yang sekarang masih sekolah di SMP 7 menuju Pekalongan, kalian berat, jangan lupa kalian rajin beribadah, taat kepada bapak ibu kalian, bapak ibu guru kalian, belajar dan melatih agar kelak Anda bisa seperti saya, atau yang cita-cita lain, mungkin ini jadi polisi, dokter, atau pejabat lainnya, silakan. Kalau bisa Anda capai setinggi di kalian untuk cita-cita Anda. Saya bisa, masa Anda tidak bisa? Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Komando.